Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video yang kedua ini saya akan melanjutkan penjelasan materi 2.4 dengan judul ekspansi kofaktor dan aturan Cramer. Pembahasan yang pertama yaitu minor dan kofaktor. Pada contoh 7 subbab 2.1 kita telah melihat bahwa determinan dari matriks ordo 3 kali 3. Caranya yaitu determinan A11, A23, A33 ditambah A12 dikali A23 kali A31 tambah A13 kali A21 kali A32 dikurang A13 A22 A31 dikurang A12 A21 A33 dikurang A11 A23 A32. Dengan mengatur kembali suku-suku dan memfaktorkannya, maka kita dapat menulis determinan tersebut sebagai determinan A sama dengan A11 dikeluarkan sebagai faktor yang sama, buka kurung A22 kali A33 dikurang A23 kali A32, lalu dikurang A12 dalam kurung A21 A33 kurang A23 A31 ditambah A13 sebagai faktor dalam kurung A21 A32 dikurang A22 A31. Pernyataan dalam kurung tersebut masing-masing merupakan determinan, yaitu M11 A22 A23 A32 dan A33. M12 yaitu A21 A23 A31 A33. Dan M13 ini entry-entrynya A21, A22, A31, A32. Submatriks A yang muncul dalam determinan ini diberi nama khusus. Kemudian, definisi dari minor dan kofaktor. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka minor dari entry AIJ dinyatakan sebagai MIJ dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Bilangan min 1 pangkat I tambah J kali MIJ dinyatakan sebagai CIJ dan disebut sebagai kofaktor dari entry AIJ. Sebagai contoh dari minor dan kofaktor, ada contoh 1, menghitung minor dan kofaktor. Misalkan sebuah matriks A, entry-entrynya 31 min 4 2 5 6 1 4 8. Maka untuk mencari minornya ini adalah minor atau M11 sama dengan 5 6 4 8. Cari determinannya sama dengan 16. Kofaktor dari A11 adalah C11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 I tambah J, I-nya adalah 1, J-nya adalah 1, jadi 1 tambah 1, maka M11 nya sama dengan 16. Demikian juga minor dari entry A32 adalah 3 min 4 2 6 sama dengan 26, maka kofaktor A32 nya adalah min C32 sama dengan min 1 I tambah J, pangkat I tambah J yaitu pangkat 3 tambah 2, maka C32 nya sama dengan min 26. Perhatikan bahwa kofaktor dan minor dari suatu elemen AIJ hanya berbeda dalam tandanya, di mana CIJ sama dengan plus minus MIJ. Satu cara cepat untuk menentukan apakah tandanya itu positif ataupun negatif yang digunakan adalah dengan menggunakan fakta bahwa tanda yang berkaitan dengan CIJ dan MIJ berada dalam baris ke I dan kolom ke J dari susunan papan catur seperti ini. Contoh dari cara untuk menentukan tanda apa yang kita gunakan menggunakan susunan papan catur. Plus minus, plus minus plus, minus plus, minus plus minus, dan seterusnya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan yang ke judul kedua,
Ekspansi kofaktor. Menurut definisi pada halaman sebelumnya, pernyataan dalam definisi sebelumnya dapat ditulis determinan A sama dengan A11M11 tambah A12 negatif M12 sampai A13C13. Langsung saja ke contoh menentukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Maka misalkan ada suatu matriks A dengan entry 310, min 2, min 4, 3, 5, 4, dan min 2. Hitunglah determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Maka penyelesaiannya adalah determinan A. Maka karena sepanjang baris pertama, kita keluarkan baris pertamanya. Jadi 3 min 1, 0. Setelah itu, kita cari determinan dari masing-masing matriks yang ini. Dari sini dapat min 4, dari sini dapat min 1, min 11, dan dari sini kita dapat 0. Min 8 kurang 20 dikali 0 jadi 0. Maka diperoleh 3 kali min 4 dikurang 1 kali min 11 tambah 0 sama dengan min 1. Maka determinan A-nya dengan menggunakan determinan A dari soal ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama dari A, hasilnya adalah min 1. Teorema mengenai ekspansi kofaktor menyatakan, teorema di 2.4.1 tentang ekspansi kofaktor menyatakan determinan dari matriks A n kali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkan hasil kalinya yang diperoleh, di mana untuk setiap I lebih kecil n dan lebih besar 1 dan J antara 1 dan N, I antara 1 dan N. Maka pengertian dari teorema 2.4.1 ini adalah determinan A sama dengan AIJ CIJ ditambah A2J C2J ditambah bla 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 seterusnya sampai ANJ kali CNJ jika ekspansi kofaktornya sepanjang dari kolom ke J. Dan determinan I1 CI1 tambah A I2 CI2 sampai AIN kali CIN itu untuk menentukan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Maka contoh 3 di sini sama dengan contoh 2 tadi. Kita menentukan determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama dari A. Kalau yang ini sepanjang baris pertama dari A, maka baris pertamanya yang diambil. Kalau ini sepanjang kolom pertama dari A, maka karena sepanjang kolom pertama dari A, jadi kita mengambil kolom pertamanya saja menjadi 3, min 2, dan 5. Maka diperolehlah hasil ekspansi kofaktornya itu adalah min 1. Maka di sini ada catatan. Pada contoh ini kita harus menghitung 3 kofaktor, tetapi pada contoh 2 tadi kita hanya perlu menghitung 2 di antaranya, karena yang ketiga dikalikan dengan 0. Secara umum, strategi yang paling baik untuk menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor adalah dengan ekspansi sepanjang baris atau kolom yang memiliki
ini adalah terpenting, yang memiliki bilangan nol terbanyak. Maka cara menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor itu dengan mencari baris atau kolom yang memiliki bilangan nol terbanyak. Ekspansi kofaktor dan operasi baris kadang-kadang dapat digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan suatu metode perhitungan yang efektif. Langsung saja kita ke pembahasan yang ke judul ketiga, adjoint dari matriks. Pada ekspansi kofaktor, kita menghitung determinan A dengan mengalihkan entry-entry dalam suatu baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkan hasil kalinya yang diperoleh. Ternyata, jika kita mengalihkan entry-entry dari sembarang baris dengan kofaktor yang bersesuaian dari baris yang berbeda, jumlah dari hasil kali ini selalu nol. Maka dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan definisi dari adjoint matrix. Jika A adalah matriks N dikali N dikali N sembarang dan Cij adalah kofaktornya dari Aij, maka matriksnya adalah C11, C12 sampai C1N, C21, C22 sampai C2N, sampai Cn1, Cn2 sampai Cnn. Disebut matriks kofaktor dari A. Dan transpos dari matriks ini disebut adjoint dari A dan dinyatakan sebagai adjoint A. Baiklah, untuk adjoint dari matriks ordo 3x3, kita lihat pada contoh 6 berikut. Misalkan ada matriks A 32-1, 163, 2-4, dan 0. Kofaktor-kofaktor dari A ini adalah C11-nya 12, C21-nya 4, C31-nya 12. Sampai C33-nya adalah 16. Jadi, matriks kofaktor adalah 12, 6, min 16, 4, 2, 16, 12, min 10, dan 16. Maka dari matriks kofaktornya ini, dari kofaktornya kita memperoleh adjoint dari matriks tersebut, yaitu 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, 16, dan 16. Berikutnya, terdapat teorema 2.42 yang merupakan turunan rumus dari adjoint A, yaitu inverse matriks dengan menggunakan adjointnya. Inverse, kita mencari inverse matriks tapi dengan menggunakan adjoint. Nah, isi teoremanya adalah jika A adalah suatu matriks yang dapat dibalik, maka A inverse-nya sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A-nya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat langsung pada contoh 7. Untuk menentukan inverse dari matriks A, dapat diketahui bahwa determinan A-nya sama dengan 4. Maka carilah A inverse-nya. Dari teorema tadi, rumus A inverse menggunakan adjoint itu adalah 1 per determinan A kali adjoint A. Maka dari soal ini, contoh 6 tadi kita sudah memperoleh adjoint A-nya yaitu ini. 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, 16, dan 16. Maka kita tinggal masukkan ke rumus dari teorema. 1 A inverse sama dengan 1 per determinan A-nya adalah 64. Dikali adjoint A-nya adalah segini, maka diperoleh A inverse dari soal tersebut dengan menggunakan adjoint-nya, maka inilah hasil dari A inverse-nya. Nah, untuk pembahasan terakhir di
Di 2.4 ini tentang ekspansi kofaktor, pembahasan terakhirnya yaitu mengenai aturan Cramer. Teorema berikut ini memberikan rumus untuk solusi dari sistem linier tertentu dengan n persamaan dan n faktor yang tidak diketahui. Rumus ini dikenal dengan sebagai aturan Cramer dan kurang diminati untuk tujuan perhitungan, tetapi sangat berguna untuk mempelajari sifat matematika dari suatu solusi tanpa perlu menyelesaikan sistem secara keseluruhan. Maka, terciptalah sebuah teorema 2.43 tentang aturan Cramer yang menyatakan jika AX sama dengan B adalah suatu sistem dari n persamaan linier dengan n faktor yang tidak diketahui sedemikian rupa sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem ini memiliki solusi yang unik. Solusinya adalah maka untuk mencari X1-nya sama dengan determinan A1 per determinan A. Begitu pula dengan determinan X2-nya. Sampai ke Xn-nya, kita memperoleh rumus determinan AN per determinan A dengan menggunakan aturan Cramer. Maka untuk mempermudah memahami teorema tersebut, kita lihat dari contoh 8. Menggunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sebuah sistem linier. Di sini diketahui 3 persamaan linier. X1 tambah 0 tambah 2X3 sama dengan 6, min 3X1 tambah 4X2 tambah 6X3 sama dengan 30, min X1 min 2X2 tambah 3X3 sama dengan 8. Maka kita peroleh dari sini A-nya, matriks A-nya itu 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, dan 3. Sedangkan kita peroleh determinan. Kita peroleh matriks A1. Matriks A1 itu berarti kolom satunya ini yang kita ganti, kolom satunya ini kolom satunya ini yang kita ganti dengan ini menjadi 602 30 46 min 1 8 min 2 dan 3. 8 min 2 dan 3. Begitu juga dengan matriks A2 dan matriks A3-nya, berarti kolom yang ini kolom ketiganya ini diganti menjadi ini. Maka A3-nya itu 106 min 34 30 min 1 min 2 dan 8. Setelah itu, maka dapatlah kita menerapkannya. Setelah kita mendapat A, A1, A2, dan A3-nya, kita terapkan teorema 2.4.3 tadi yang mengatakan bahwa jika AX sama dengan B, maka sistem ini memiliki solusi yang unik yang seperti ini. X1 sama dengan determinan A1, determinan A. Itu kita aplikasikan, kita terapkan ke soal yang tadi. Cara mencarinya, kita sudah mendapat A, A1, A2, dan A3. Maka untuk mencari X1 adalah determinan A1 per determinan A. Determinan dari A1 ini dapat min 40 dan determinan A itu terdapatkan 44, maka hasil dari X1 nya adalah min 10 per 11. Begitu pula dengan X3, dapat determinan A3 ada 152 dari sini, dan determinan A nya adalah 44, maka dapat X3 nya itu adalah 38 per 11. Dan untuk pembahasan terakhir, rangkuman ataupun catatan dari materi 2.4 ini adalah untuk menyelesaikan suatu sistem terdiri dari n persamaan dengan n faktor yang tidak diketahui dengan menggunakan aturan Cramer, kita perlu menghitung n tambah 1 determinan dari matriks n kali n. Untuk sistem persamaan linear yang lebih dari 3 persamaan, eliminasi Gauss sebenarnya jauh lebih efisien. Kalau 3 persamaan, kita lebih efisien menggunakan eliminasi Gauss, tetapi aturan Cramer juga memberikan rumus untuk mencari solusi jika determinan dari matriks koefisiennya adalah yang bukan 0. Maka demikianlah penjelasan ataupun pembahasan dari materi 2.4 tentang ekspansi kofaktor dan aturan Cramer. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.